Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya percaya kebaikan Tuhan nyata atas setiap kita, amin. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita hari ini, saya percaya Tuhan itu sangat baik, amin. Di tempat rumah kita, dimanapun kita percaya kita tetap memuji-muji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai saat ini dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau berkata Engkau sangat baik. Begitu besar kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya berkat dan rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Allah kami turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau berkata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Dan kami percaya saat kami menyembah Tuhan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, ada kekuatan yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Semuanya kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Kaulah Rajaku, Kau sahabat kami Tuhan, dan sahabatku, Tuhan Yesus. terindah, termanis Engkau bagiku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saat ini kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Tuhan, Kau ku sembah. Setiap kami, segenap hidup kami meninggikan-Mu. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Kau keselamatan kami. Haleluya. Bagimu saja Tuhan segala pujian pengagungan, sebab Engkau yang layak ya Tuhan. Haleluya. Sebab bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji menyembah Engkau. Kau sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap pujian sembah kami senantiasa memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau firman Tuhan yang akan dibagikan lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman itu menguatkan, meneguhkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Dalam segala pergumulan, dalam menghadapi segala persoalan, iman kami bangkit karena kebenaran firman-Mu menghidupkan kami. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi, sekolah umat-Mu. Kami percaya semua umat-Mu hari-hari mengalami kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko beserta 4 wakil gembala, Gembala rayon kami, Gembala kami GPI Menteng, Wakil Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang di negeri ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohonkan perlindungan, hikmat, pewahyuan mengalir atas setiap kehidupan mereka. Kami percaya firman-Mu dinyatakan lewat kehidupan mereka Tuhan. Untuk mempersiapkan umat yang layak bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan kami berdoa mengucap berkat bagi Indonesia. Damailah Indonesia. Diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah bangsa kami, disembuhkanlah bangsa kami. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, saat yang bertugas Tuhan untuk wabah virus COVID-19. Kami percaya Tuhan Kau campur tangan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pasien, para medis, kami berdoa mohonkan perlindungan, kesehatan Tuhan. Dan kami nyatakan kesembuhan terjadi atas setiap pasien, atas bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, wabah virus ini boleh berhenti. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, Indonesia dipulihkan Tuhan. Semakin banyak orang berseru kepada nama-Mu. Barang siapa yang berseru kepada nama akan diselamatkan Tuhan. Hingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita memuji Tuhan, bersorak-sorai bersama-sama kita katakan amin. Amin. Hari ini kami mau bersuka cita karena-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau bertepuk tangan bersama-sama. Kami yang menang katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami dimenangkan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, hari ini terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus, Yesus, Yesus. Kau dahsyat ya Tuhan. Sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia berjanji untuk memberkati setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau dahsyat ya Tuhan, perbuatanmu ajaib. Hanya Engkau yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi.
Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjamah hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Datang padamu, ini pujian kami Tuhan. Bawa pujian
melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Hanya bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Kami persembahkan saat ini hanya bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Yang terbaik hanya bagi Yesus. Bagimu puji, hormat, kemuliaan. Oh Tuhan, Allah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau layak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan, hanya bagimu. Kau layak, Engkau layak Tuhan. Kau dipuji, kau ditinggikan selamanya Tuhan. Kau berkuasa, kau berjaya Tuhan. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Oh haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami, oh Yesus. Kami dibaharui, kami dibangkitkan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan, atas keluarga kami, atas hidup. Engkau sangat baik Tuhan. Hanya bersama Yesus kami kuat, hanya bersama Yesus kami menang. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita hari ini masih beribadah secara online di tempat kita masing-masing, tapi kita tahu Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Amin. Dan kemuliaan kuasa hadirat Tuhan itu yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami beribadah pagi hari ini betapa kami haus
dan lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah roti surgawi yang mampu mengenyangkan dan memuaskan kami, memberi petunjuk, memberi jalan keluar, memberi tuntunan. Dan setiap Engkau berfirman, ada kuasa kesembuhan yang kami bisa alami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, hanya perkataan-Mu yang kami mau Tuhan, sehingga kami semua dipuaskan dan memperoleh jawaban dari setiap masalah apapun yang kami sedang alami. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kepada saya, judul firman-Nya adalah Lockdown Heroes. Pahlawan-pahlawan dari lockdown, dari PSBB. Ya. Orang di lockdown sering merasa seperti zero, nol, tidak bisa buat apa-apa, tidak berarti, tidak bisa menjadi dampak. Bahkan khawatir akan masa depannya, khawatir nanti apa yang terjadi dalam kehidupan saya besok, atau berapa lama lagi penyakit ini akan terus ada bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Semua pikiran-pikiran itu membuat kita menjadi semakin zero, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dalam situasi seperti ini pun kita bisa berdampak, bisa menjadi orang yang berarti. Ya, ada satu kisah di Hakim-Hakim 6. Seseorang yang mengalami lockdown juga, namanya Gideon. Dia mengalami lockdown bukan oleh coronavirus, tapi karena pandeminya berupa orang Midian dan orang Ismail. Mereka mengejar-ngejar orang Israel, setiap kali panen mereka bakar hasil panen mereka, sehingga mereka sangat menderita 7 tahun lamanya di dalam jajahan orang-orang Midian ini. Orang Israel pergi dan sembunyi di gua-gua. Gideon juga sembunyi, ya, karena khawatir, takut, cemas. Mereka juga akan menjadi korban. Bukannya takut, tapi juga trauma. Karena Gideon, kalau kita baca di pasal berikutnya, saudara dari ibunya itu dibunuhi oleh Zeba dan Salmuna, raja-raja orang Midian. 3, kalau kita mendengar sama seperti coronavirus, kalau kita mendengar orang meninggal di negara lain, mungkin tidak terlalu shock. Begitu kita tahu orang yang kita kenal dekat, yang mungkin baru bulan lalu. Ada satu pendeta yang kami sering diundang untuk melayani di daerah Cibubur. Kita masih muda sekali. Kemudian kita dengar meninggal, dipanggil Tuhan karena wabah coronavirus ini. Bahkan sekali kita terkejut, takut. Ya. Ini membuat Gideon berpikir mungkin seperti kita. Jangan-jangan saya nanti menjadi korban berikutnya. Dan segala pikiran-pikiran ini membuat dia tidak berani keluar, tidak berani melakukan apapun. Dia sembunyi. Ya. Kita akan baca dari Hakim-Hakim 6. Ya. Dampak daripada situasi yang dialami oleh Gideon dan kita juga, PSBB, lockdown ini, ya, dampaknya dan bagaimana menghadapinya. Kita akan baca di kitab Hakim-Hakim 6, ya, beberapa ayat. Bapak Ibu kalau punya Alkitab boleh baca juga. Dampak yang pertama daripada lockdown atau PSBB ini lama-lama membuat kita penuh dengan takut. Rasa takut, ya. Hakim 6 ayat 11 katakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengiris gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia takut dan sembunyi. Bapak Ibu sekalian, itu kemudian sedang terjadi. Kita disuruh sembunyi di rumah masing-masing. Orang Israel sembunyi di gua-gua, di tempat-tempat tersembunyi, karena takut didatangi oleh orang-orang Midian. Ya, seperti virus yang dialami orang pada zaman ini. Dia mengalami ketakutan. Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu wajar mungkin, ya. Wajar, karena namanya manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh terus tinggal di dalam rasa takut. Tuhan Yesus tidak pernah takut. Dia selalu bilang, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang itu sering diisi dengan takut. Sebetulnya takut sebentar itu perlu juga. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya prioritas yang penting dalam hidup kita ini apa. Orang yang takut pekerjaannya hilang pekerjaan, itu karena dia tahu bahwa dia perlu mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak. Dan
dalam situasi ketakutan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu hadir. Kadang-kadang yang masalahnya adalah kita tidak sadar bahwa Tuhan hadir dan Tuhan sudah berbicara kepada kita. Ya sama seperti orang lain, saya juga melakukan kesalahan yang sama. Orang itu kalau berdoa selalu, Tuhan berkati aku, berkati keluarga aku, berkati anak, berkati gereja aku, berkati bangsa aku, amin. Lalu sudah kembali beraktivitas. Padahal setelah kita minta-minta itu, Tuhan sedang baru mau berbicara, memberi tuntunan bagaimana kita bisa mengalami semua yang baik itu. Tapi kita sudah amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang kepada Gideon dan berbicara kepada Gideon. Setiap kali Tuhan datang kepada kita dan berbicara, biasanya mengagetkan, mengejutkan, dan buat orang tidak percaya. Itu yang dialami oleh Gideon. Sama ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, ayo pergi ke Firaun, bebaskan orang Israel. Saya, siapa saya? Suruh Harun. Aduh, dia tidak percaya. Ketika Tuhan bicara kepada Maria juga, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan seorang anak namanya Immanuel. Di pertama juga, saya belum punya suami. Semua orang pasti mengalami seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dimensi Tuhan dan dimensi kita itu jauh sekali. Kita terbiasa dari dimensi kita, harus melalui situasi yang masuk akal sehat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang Tuhan lihat di mata Tuhan. Di mata Gideon dia orang zero, tidak punya arti apa-apa. Di mata Tuhan dia hero. Karena apa? Karena dia punya Tuhan yang pencipta alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi lockdown yang paling berbahaya sebetulnya bukannya ketika seseorang tidak bisa keluar rumah, keluar kompleks, keluar kota. Lockdown yang paling berbahaya adalah ketika pikiran dan iman kita itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berdampak keluar, tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, Bapak Ibu sekalian. Itu lockdown yang paling berbahaya. Hari-hari ini kalau kita mungkin dalam PSBB, jangan biarkan pikiranmu, pikiran saya, dan iman kita terlockdown juga. Harus merdeka dan lebih percaya firman Tuhan. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan berbicara ketika dia sedang sembunyi dan sedang mengalami ketakutan. Ya. Dan dikatakan di ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya. Pertama Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau. Hari ini, pagi ini Tuhan juga mau berkata, Tuhan menyertai engkau dan saya, anak-anakku. Kata Tuhan. Artinya apa? Walaupun kita merasa sendiri dan tidak berdaya, jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Haleluya. Yang kedua, Tuhan katakan pahlawan yang gagah berani. Jadi lupakan pikiran bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mata Tuhan kita adalah pahlawan yang gagah berani. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan katakan bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jauh dari Tuhan, perkara kecil juga tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Rasa takut membuat kita buntu, tapi firman Tuhan membuat kita bebas dan merdeka. Yang pertama, rasa takut itu. Yang kedua, kalau kita mengalami atau melakukan PSBB ini, kita menjadi sering bermimpi, berandai-andai. Ya. Di ayat 13 dikatakan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau Tuhan ada, kenapa begini? Ya. Di manakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Oh, Tuhan dulu belah Laut Merah. Ketika di gurun pasir, Tuhan keluarkan air dari gunung batu. Ketika lapar dikirim mana dari surga. Bahkan ada burung puyuh makan daging di gurun pasir. Bapak Ibu sekalian, itu cerita-cerita nenek moyang. Kami sekarang ketakutan. Bapak Ibu sekalian, kalau orang dalam lockdown,
mereka suka berandai-andai. Ya. Membayangkan yang dulu-dulu saja, tapi tidak mengalami. Ya kadang-kadang memang punya penyakit seperti itu ya. Kita tidak menghadapi persoalan kita tidak menghadapi kesulitan kita, tapi kita kemudian melarikan diri dengan berandai-andai. Makanya film-film superhero sangat laku. Kenapa? Karena semua orang yang losers, ya tidak bisa bikin apa-apa, melihat film itu, waduh, puas dia. Andaikan saya menjadi Superman, menjadi Iron Man, menjadi orang-orang yang hebat itu. Itu sebabnya kenapa orang suka nonton telenovel lah, baca novel-novel, ya. Bukannya salah, tapi maksudnya itu memberi jalan keluar sementara. Karena begitu selesai nonton, begitu selesai membaca buku yang menarik, cerita yang menarik, dia kembali kepada realitanya yang belum berubah sama sekali. Dan untuk itu Tuhan berbicara kepada Gideon, ya, di ayat 14. Ya. Mana Tuhan yang kami dengar dari nenek moyang kami? Jawaban Tuhan dikatakan di ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi ketika Gideon berandai-andai, kapan nih pertolongan yang dialami ini? Tuhan bilang, kamu yang pergi. Ya. Tuhan mengatakan, pergilah dengan kekuatanmu. Dia yang disuruh pergi dan melakukan mujizat yang dilakukan oleh Musa dan orang Israel ketika keluar dari Mesir. Saya menonton CNN, kantor berita ya, CNN, dan mereka mewawancarai pendeta Rick Warren yang menulis Purpose Driven Life. Orang Amerika banyak yang ateis berkata, mungkin maksudnya pertama mau menjebak ya. Kenapa Tuhan biarkan virus ini merajalela di dunia ini? Dan di mana Tuhan dalam situasi seperti ini? Jadi pertanyaan ada dua. Pertama, kenapa Tuhan melakukan ini dan kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa? Ya, pendeta Rick Warren ini sangat diurapi oleh Tuhan. Dia jawab pertanyaan yang pertama, Tuhan tidak menciptakan ini. Ya. Dan orang ateis sendiri pun menyadari setelah lockdown ini langit biru di mana-mana di seluruh kota-kota yang biasanya polusi sangat tinggi, ya, langitnya biru, lautnya bersih. Di Thailand dikatakan kura-kura yang sudah hampir punah itu jadi banyak sekali di pantai. Jadi mereka orang ateis sendiri pun berpikir, ini kayaknya hukuman dari alam semesta ini karena manusia merusak alam. Bukan Tuhan. Tuhan datang untuk menebus dunia dari dosa, untuk memberi kehidupan. Tuhan bukan datang untuk membunuh, membinasakan. Nanti ada waktunya, tapi saat ini belum. Yang kedua, ketika di mana Tuhan pada saat seperti ini, pendeta Rick Warren bilang, ketika ada suster, dokter, ketika ada orang-orang pergi datang memberi sembako, menolong, itulah Tuhan yang berjalan dalam diri orang-orang yang mempunyai belas kasihan untuk orang lain, orang-orang yang berjalan memberi dampak dalam situasi yang berat dan sulit seperti ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Tuhan itu tetap ada. Jangan berandai-andai. Tuhan tetap ada, tapi Tuhan untuk menyatakan kuasanya, dia memberi pernyataan yang membuat Gideon kaget. Karena dia bilang begini, pergi kamu. Gereja harus pergi. Gereja harus berdampak supaya Tuhan dan mujizat Tuhan itu boleh dilihat oleh dunia ini. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan tidak mau kita berandai-andai, bermimpi-mimpi di dalam situasi dan keadaan yang sulit yang kita alami. Tapi dia mau menyatakan mujizatnya. Tapi dia mau kita melangkah, kita bertindak, baru dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Jangan tunggu, ya. Jangan tunggu orang lain. Karena
dunia ini menunggu kita. Ya. Don't wait, because the world is waiting for you and me. Ya. Tuhan yang sedang mau memakai kita itu sedang ditunggu-tunggu oleh dunia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga adalah ketika di dalam kondisi situasi lockdown ini, biasanya yang dialami orang adalah minder. Ya. Di ayat 15 dikatakan, Gideon jawab lagi. Ya, Tuhan sudah berfirman, dia masih jawab terus. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah ku selamatkan orang Israel? Aku punya apa? Ketahuilah, kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu sekalian, suku Manasye ini kasihan, ya, karena Yusuf punya anak Efraim dan Manasye. Tapi ketika mau diberkati oleh Yakub atau Israel, tangannya disilam. Ya. Jadi yang diberkati adalah dengan tangan kanannya adalah Efraim, dan sejak saat itu orang Efraim ini lebih hebat, lebih dahsyat. Yosua keturunan Efraim, banyak hakim-hakim keturunan Efraim. Ya, tapi orang Manasye justru tersingkir kelihatannya, padahal dia anak yang sulung. Ya. Dan orang Gideon ini sudah dari suku Manasye, kaum yang paling kecil di suku itu. Dan Gideon orang yang paling muda di keluarganya, karena kakak-kakaknya sudah dibunuhin oleh Zelba dan Salmunah, raja-raja Midian. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi lockdown yang sering dirasakan apa? Minder. Siapa saya? Tuhan suruh saya. Tuhan suruh orang lain. Ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih baik kondisinya. Saya kondisinya parah seperti ini Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Gideon juga berkata hal yang sama. Siapa saya Tuhan? Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa bikin apa-apa. Sekarang aja saya sedang sembunyi. Tapi firman Tuhan berkata, ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai kau, sebab engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dan itu memang akan dilakukan dengan 300 orang, dan kemudian suku-suku yang lain kemudian membantu tentunya ya. Tapi ratusan ribu orang Midian dan Ismail dihabisi oleh Gideon bersama laskar yang menyertai dia. Bapak Ibu sekalian, siapa suruh kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri? Tidak bisa, walaupun kita hebat, walaupun punya pengalaman pendidikan yang hebat, punya uang mungkin. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Dengan kekuatan manusia dampaknya terbatas. Tapi bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan sendiri akan menginjak musuh-musuh kita. Haleluya. Mungkin kita hanya punya sedikit, tapi yang sedikit pada kita itu lebih berdampak besar kalau beserta dengan Tuhan. Ya, saya ingat dulu waktu tahun 80-an ada konser musisi-musisi rock mengumpulkan dana untuk Afrika ya. Namanya kalau nggak salah band AIDS ya. Jutaan dikumpulkan. Tapi dampaknya menurut penelitian tidak terlalu banyak. Karena banyak korupsi, setelah dibelikan makanan ternyata hilang tak kemana. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan yang bekerja, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Haleluya, dan bahkan sisa 12 bakul. Haleluya, amin. Sedikit yang pada kita bersama Tuhan bisa melakukan hal yang besar. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Gideon, aku yang menyertai engkau. Dalam segala keterbatasan kita, jangan minder Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan membuat kita melihat hal-hal yang luar biasa. Jangan malu sama orang dunia. Kita tahu orang-orang dunia pun Tuhan berkati kalau sungguh-sungguh bisa menjadi orang yang hebat. Ya, dari latar belakang zero, Tuhan bisa pakai dengan dahsyat. Karena dia percaya, dia bisa menjadi dampak untuk dunia ini. Ya, banyaklah cita-cita orang-orang itu ya. Saya lebih suka cerita dari firman Tuhan. Karena inilah yang sejati. Dikatakan kepada Gideon, aku yang menyertai engkau. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Tapi
engkau akan pergi dan memukul kolah orang-orang Midian sampai habis. Kita harus pergi. Baru Tuhan bisa menyatakan pekerjaan yang dahsyat. Firman Tuhan katakan bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan artinya kita juga harus pergi. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Turut. Berarti kita harus melakukan dulu. Pergi dulu. Baru Tuhan turut bekerja melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Saya ingat tembok Yeriko. Orang Israel melewati sungai Yordan. Dan ini peperangan yang menentukan apakah mereka akan terus menghabisi dan menguasai tanah perjanjian. Karena yang pertama itu tentu menjadi contoh, ya, menjadi impresi pertama. Dan mereka disuruh kelilingi 7 hari, dan hari ke-7 kelilingi 7 kali, dan di akhir mereka mengelilingi serukan, tiupkan sangkakala dan serukan, berseru, menyembah Tuhan, haleluya. Dan Bapak Ibu sekarang apa yang terjadi? Tembok-tembok yang besar itu runtuh dan mereka menjarai dan menghabisi kota Yeriko beserta segala isinya. Orang Israel tidak banyak dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu juga kisah Yehosafat, banyak lagi cerita Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Bapak Ibu sekalian, jangan lihat diri kita yang tidak punya apa-apa, minder, tidak bisa apa-apa. Lihat kepada Tuhan yang punya segala apa-apa dan mampu melakukan segala sesuatunya. Percaya saja. Percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang terakhir, ketika kita mengalami lockdown, sekalipun firman Tuhan telah berkata dan menjanjikan hal yang luar biasa, sering kita tidak percaya, kurang iman. Gideon pun menjawab lagi. Maka jawabnya di ayat 17, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Dia minta tanda. Orang tua Samson juga minta tanda. Benar-benar kayaknya Tuhan yang sedang berbicara kepada saya. Orang sering tidak percaya ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, kau akan punya anak. Dia ketawa. Ya. Berikutnya dia datang lagi ke kemahnya, Sarai ketawa. Maka Tuhan suruh kasih namanya Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Yaitu karena apa? Karena memang kalau Tuhan berbicara itu tidak masuk akal. Makanya jangan pakai pikiran kita sendiri. Ya. Pakai pikirannya Tuhan. Tidak masuk akal bagi mereka. Ketawa mereka, nggak mungkin, tidak bisa lah, ya. Bukan percaya, minta tanda. Jadi, saya akan bakar korban, ya. Kalau kau Tuhan, ya lakukan sesuatu. Dan ternyata dibakar korbannya dan malaikat Tuhan itu pergi, hilang, gitu ya. Jadi dia baru percaya. Bapak Ibu sekalian, Gideon ini berkali-kali ketika dia disuruh perang, sebelum perang dia minta tanda lagi, bulu domba, ya. Kalau bulu dombanya basah, keliling tanahnya kering, berarti benar-benar di Tuhan tadi yang berbicara. Kalau dicoba sekali lagi, kalau bulu dombanya yang kering, kelilingnya yang basah, itu baru Tuhan. Tanda-tanda terus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah berbicara dan firman-Nya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Pegang firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang yang membuat ini adalah, ya, akal sehat kita sudah hilang. Ya. Dan pengaruh keluarga, pengaruh ajaran sejak kita kecil, ya, itu yang membuat kita punya pemikiran seperti itu. Di ayat 25-26 firman Tuhan katakan, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Haleluya. Yang perlu untuk membuat kita lepas dari belenggu pikiran yang membuat kita berpikir minder, berpikir tidak mampu, ini sebetulnya adalah pengaruh. Ya sering, ya orang tua kita baik, tapi sering kadang-kadang ada ajaran, perkataan yang mempengaruhi kita. Engkau gak bisa apa-apa, engkau anak singkong, mungkin ada perkataan seperti itu. Atau trauma masa kecil, dia tidak pernah bisa berprestasi apa-apa. Ya.
situasi yang berat, situasi yang sulit, yang sampai besar akhirnya dibawa-bawa. Bapak Ibu sekalian, pengaruh-pengaruh seperti ini, pikiran-pikiran, ajaran-ajaran, konsep-konsep yang salah seperti ini harus dihancurkan. Tuhan berbicara kepada Gideon, robohkan itu berhala dan tiang-tiang berhala itu hancurkan. Dia dididik dari kecil bahwa orang Israel itu paling tidak rumah mereka itu berharap kepada Baal dan tiang berhala yang ada di dekatnya. Itu yang dia tahu itu. Makanya ketika Tuhan berbicara dia nggak percaya, minta tanda. Kenapa terlalu mengkungkung pikiran Bapak Ibu sekalian hari ini? Kita harus putuskan kalau Bapak Ibu masih ada jimat, ada pengajaran yang salah, prinsip-prinsip yang salah, itu harus mulai hari ini diputus semuanya. Bertekad firman Tuhan itu yang menjadi pegangan kita sekarang sampai selamanya. Dan kalau itu kita pegang Bapak Ibu sekalian, baru Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Tahun ini tahun dimensi yang baru Bapak Ibu sekalian, tidak berubah. Tuhan sedang bersiapkan dalam situasi susah ini dimensi kesabaran kita, dimensi ketangguhan kita, dimensi iman kita, dimensi kerendahan hati, dimensi belas kasihan untuk menolong orang lain. Itu sedang diperbesar sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau ini semua sudah selesai, sudah berakhir dan pasti berakhir, ketika Tuhan mau memberkati kita, memakai kita dengan luar biasa, kita sudah siap. Dimensi kita sudah besar untuk menampung semua hal yang baik, yang besar, dan mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan pernah takut berketerusan. Jangan pernah engkau merasa minder. Jangan berandai-andai. Jangan ragukan perkataan Tuhan. Tuhan mau pakai engkau menjadi lockdown heroes, pahlawan lockdown yang luar biasa di zaman ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskan ku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kekasih-kasih Tuhan, hari ini adalah minggu pertama dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan supaya kita lakukan untuk mengingat perbuatan baik yang dilakukan baik kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini Tuhan, yang mau kita ingat. Ambil waktu untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Dan kita perlu makan dan minum secara layak. Artinya, jangan simpan dosa. Kalau ada dosa, minta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita pada Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu Engkau sangat baik dan kami tidak mau melupakan itu. Dari roti dan anggur yang kami mau minum, Tuhan, kami mau ingat betapa baiknya Engkau. Tuhan, kami tahu kesalahan kami dan dosa kami minta ampun. Bersihkan. Kami tidak mau lari daripadamu, tapi kami mau datang kepadamu. Kami tahu Engkau mau menerima kami dan Engkau menguduskan kami, sehingga kami bisa berdiri kembali di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia macam memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik.
Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan sesuatu, ucapkan syukur yang ada dan diam. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa baik Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami. Untuk segala sesuatu yang Kau sediakan. Untuk mujizat yang Kau selalu lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk jawaban-jawaban doa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terlebih daripada itu Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kekal yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan kolektif biasa. Kita memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan sangat senang orang yang melakukan dengan bahagia, dengan senang karena mengucapkan syukur kepadanya. Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada, yang diberikan. Ya. Izinkan saya berdoa. Tuhan berkati umat-Mu, segala persembahan persepuluhan kolektif yang diberikan Tuhan itu semua hanya untuk Engkau, dan karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Pakai untuk perlebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena selama pandemi ini tangan Tuhan begitu luar biasa melindungi, menjaga dan mencukupi kebutuhan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat-Mu, berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu diberkati, amin. Sebelum itu kita akan satukan hati. Kita minta Tuhan menandakan tangan atas hidup kita. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Bapa, kami akhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang. Kami mau terima berkat dari Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah Engkau dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Jangan Engkau pernah lupa Engkau disayang Tuhan Yesus. Dalam situasi pandemi seperti ini, Tuhan melindungi, membentengi Engkau. Tuhan menjaga Engkau. Tuhan membela Engkau. Karena kemurahan Bapa dan kasih Tuhan Yesus yang tiada terbatas dan kemurahan dan penghiburan Roh Kudus menyertai Engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang kami percaya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kegiatan ibadah kita untuk 1 minggu ke depan, saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang beribadah bersama hari ini. Ada dari Bandung, Shalom Bandung. Ada dari Surabaya, Shalom Surabaya. Ada dari Medan, Shalom Medan. Ada dari Lampung, Shalom Lampung. Dan ada yang paling jauh juga loh, dari Amerika, Shalom Amerika. Kami jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Binsar Sitorus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Siapa bilang dalam masa pandemi seperti ini kita tidak dapat melakukan fellowship? Justru dalam masa-masa seperti ini kita harus memperkuat iman kita. Salah satunya melalui fellowship bersama dengan saudara seiman. Mari anak muda bergabung dalam care group anak muda yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam via Zoom. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, dapat mendaftarkan diri ke Saudari Tiur. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan bagi bangsa kita, Indonesia tercinta. Setiap hari Rabu ada Healing Worship for Indonesia pukul 7 malam. Care Group atau CG adalah wadah kita untuk bertumbuh bersama-sama. Kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat bergabung di Care Group Nusantara setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan di hari Sabtu, kita akan bertemu kembali dalam penyembahan kita kepada Tuhan pukul 4.30 Worship Fajar. Panitia Share to Care mengucapkan terima kasih atas keterlibatan jemaat Tuhan dalam diakonia internal dan eksternal. Berikut dapat kami sampaikan laporannya. Kita percaya setiap kita yang menabur pasti menuai. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta kita. Keep strong and keep healthy. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup